Fuji dijadikan sebuah jembatan untuk mencapai karir di Indonesia. Kayak bener nggak sih Aisar ini dia jatuh cinta ke Fuji? Bener nggak sih Aisar ini dia tulus untuk mendapatkan hatinya? Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Mian Sumariana. Seperti biasa, sebelum memulai, Mian mau mengingatkan, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini, Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan apa yang ingin kalian ketahui atau kalian pengen tahu sesuatu di balik fakta atau yang tidak bisa terlihat. Kalian boleh komen di kolom komentar, Mian akan jelaskan. Nah, berhubung dengan ramalan Mian 8 bulan yang lalu, Mian menyebutkan perihal Fuji. Fuji itu akan ada sosok orang dari negeri Ziran, dari Malaysia, itu datang ke Indonesia demi Fuji, dan itu terbukti. Dan Mian mengakui, kenapa ciri-ciri perihal tinggi, warna kulit itu tidak sesuai. Kenapa? Karena ya ini adalah setiap ramalan itu kan kita melihat sebuah gambaran di dalam air. Kita melihat sebuah gambaran sosok seorang yang ada di masa depan. Itu bisa samar-samar, bisa jelas, atau bisa abu. Jadi Mian melihat hanya dari energinya dan sifat, perilaku, kepribadian itu seperti orang Malaysia. Nah, tapi untuk tinggi badan dan warna kulit kan kayak warna kulit, mau warna kulit apapun saat kita melihat di air, itu kalau abu-abu kita bisa melihat warna itu seperti apa, ya kan? Nah, di sini ramalan itu terbukti. Mian bilang akan ada sosok laki-laki dari Malaysia nembak Fuji di ya seperti itu. Untuk kelanjutannya, karena banyak dari teman-teman yang komen dan DM ke Mian, Kak lanjutin dong ramalannya. Oke, Mian lanjutin. Aisar saat ke Indonesia itu dia sudah membuat sebuah tujuan. Dari sosial media dia tertarik dengan Fuji karena dia tuh lucu, manis, cantik, dan ya menggemaskan gitu. Karena tipe Aisar itu dia suka wanita yang kecil-kecil mungil kayak gitu. Dan saat di ring tinju kemarin itu emang dia tuh udah ada perasaan, dia udah jatuh cinta melihat Fuji. Tapi sayangnya di sini Fuji itu masih belum percaya karena dia masih trauma. Dia masih trauma dengan kisah masa lalu. Dia masih seperti kayak belum siap untuk memiliki sebuah perasaan. Hatinya beku. Gimana sih saat dia sudah kecewa, semakin sakit, pasti hatinya beku. Bahkan dia trauma takut untuk menjalin suatu hubungan lagi. Tapi Aisar di sini akan tetap mengejar dengan cara perlahan. Karena kalau terlalu excited dan terlalu effort banget, nanti takutnya Fujinya kan ilfeel kan. Nah di situ. Nah emang saat ring tinju dengan kakaknya Fuji itu tuh emang kesempatan bagi dia. Awal permulaan mereka ingin PDKT. Tapi sayangnya saat proses kemarin tuh kayak Aisar tuh masih belum melihat tanda-tanda feedback dari Fuji ini.
Tapi Mian lihat di sini untuk mereka bersatu, jika mereka bersatu, tingkat kecocokan itu di angka 65%. 65% kecocokan mereka bersatu itu bisa jadi kemungkinan mereka berjodoh. Tapi satu sama lain tergantung dari hati dan tergantung dari pertama Aisar itu mengambil hati Fuji. Saat udah mengambil hati Fuji, tergantung Aisar komitmen untuk menjalani sebuah hubungan. Nah, semoga Aisar di sini dia benar-benar tulus cinta kepada Fuji dan mereka bahagia. Kecenderungan untuk menjalin suatu hubungan di sini lumayan besar. Karena di sini Fuji juga masih menilai sosok beliau. Masih menilai sosok beliau. Takutnya kan Fuji dijadikan sebuah jembatan untuk mencapai karir di Indonesia. Takutnya. Makanya Fuji di sini nggak mau terlalu cepat. Dia masih jaga diri. Kayak bener nggak sih Aisar ini dia jatuh cinta ke Fuji? Bener nggak sih Aisar ini dia tulus untuk mendapatkan hatinya? Nah, di sini tuh pikiran Fuji banyak overthinking, banyak negatifnya. Takutnya jadikan jembatan untuk berkarir, takutnya hanya penasaran aja di sini. Tapi aku lihat jika Aisar terus mengejar dan serius, itu dapat sih hati Fuji. Walaupun sekarang Fuji masih berkata no, masih berkata tidak, masih melihat, tapi semoga mereka bersatu. Terus juga di sini suasana hati Fuji sekarang emang dia masih bimbang, dia masih ragu, dia masih takut, bahkan kayak dia ingin seperti mereka, dia ingin seperti orang lain, suasana hati yang dimana ada sosok pelengkap dari pasangan. Tapi dia bangga dengan diri dia sendiri. Ada kakak yang setia, yang baik, yang selalu mendengar ceritanya. Ada ibu dan ayah yang selalu melengkapi saat dia sepi. Kayak di sini tuh ya Mian juga berharap jika benar Aisar tulus cinta kepada Fuji, coba buktikan dari sekarang. Coba kasih pengertian lembut. Karena di sini Fuji masih banyak bertanya-tanya. Tulus gak? Cinta gak? Atau hanya untuk prioritas, popularitas saja? Aisar orang baik. Dia orang baik. Dia orang yang tidak tegaan. Dia orang yang komitmen. Saat dia ingin punya sesuatu, dia pasti kejar. Dia pasti rela berkorban. Termasuk pasangan. Di sini ada bocoran. Aisar mendapatkan restu nggak sih dari orang tua Fuji? Itu kan yang kalian ingin tahu? Mari kita lihat. Luar biasa. Dari ayahnya Fuji, ini sangat merestui. Karena ayahnya Fuji menilai Aisar ini dari background keluarga yang baik. Kedua, orangnya juga aktif. Orangnya juga di sini pejuang. Dan dia telah banyak meraih kesuksesan di situ. Dan ayahnya Fuji juga bilang di sini, ya insya Allah jika mereka bersatu, Aisar ini bisa bertanggung jawab. Aisar ini bisa membimbing Fuji. Dan ayahnya Fuji juga di sini dia bangga anaknya dicintai oleh sosok Aisar. Jika ibunya Fuji bilang, ya tergantung jodoh dan
keputusan ada di tangan Fuji. Karena ibunya tidak mau terlalu memaksakan anaknya, juga gak mau terlalu mengekang, mengikuti alur, dan apa yang bahagia bagi Fuji itu ibu bilang silahkan. Kalau kakaknya di sini, kakaknya juga selalu support. Kakaknya Fuji, dia aman-aman aja. Dia cuman sekarang di posisi kayak menilai aja orang itu seperti apa sih. Kayak gitu. Jadi kakaknya Fuji belum iya atau tidak. Di sini cuman kayak masih menilai aja. Karena bagaimanapun Aisyah juga kan temannya beliau. Selain itu ada hal negatif yang menurut Mian ini bahaya sekali untuk hubungan mereka. Jika mereka bersatu atau tidak bersatu. Mian akan lihat hal negatifnya supaya berjaga-jaga dan mohon maaf sebelumnya Mian tidak memaksa untuk menakut-nakutin. Mian tidak memaksa ada hal negatif atau mengecam atau apapun. Di sini Mian hanya berbagi informasi sesuai dengan apa yang Mian miliki kemampuan ini. Mian akan lihat di air putih ini. Saat Mian meramal, saat Mian melihat sesuatu, Mian menggunakan air putih. Karena air putih ini menurut Mian bisa menerawang dan bisa melihat baik ke masa lalu atau masa depan. Saat on energi Mian melihat dan menggunakan kemampuan Mian. Dan air ini bukan air biasa. Jadi ini adalah hal negatif atau sebagai pengingat Mian sampaikan untuk Fuji. Yang pertama adalah suasana hati. Jangan pernah terbayang-bayang kisah masa lalu. Trauma, rasa sakit, kekecewaan, dan bahkan di sini ingat seharusnya rasa sakit, hal negatif semuanya kamu pendam itu kamu jadikan motivasi untuk membuktikan ke semua orang, termasuk dia, kamu bisa bahagia. Kamu bisa lebih unggul darinya. Jangan cuma dia sekarang yang bisa berekspresi, tapi kamu juga bisa layak bahagia. Kamu wanita yang hebat, kamu wanita yang pejuang, bahkan banyak sekali langkah komitmen dan pencapaian kamu ke depannya. Ingin kamu raih, ingin kamu capai, buktikan ke dia. Jangan sampai kamu terus diam. Mengeluh, melihat masa lalu, trauma, buang. Hati-hati. Buka hatimu sekarang. Buka hatimu dari sekarang. Saat ada pria yang datang, kamu jalanin aja. Kamu nilai seberapa serius dia. Jika dia benar-benar serius, komitmen untuk mendapatkan kamu, terima. Jika dia nyakitin kamu, buang. Buang, hilang, lupakan. Untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan sosok yang layak, itu kita harus mengalami fase. Datang, stay, diam, pergi. Buang, hilang, lupakan. Kemarin dia stay dan membuat sebuah momen, lalu dia pergi. Waktunya kamu untuk buang, hilang, lupakan. Sekarang kamu buka lagi. Buat orang yang datang, kamu nilai layak atau tidaknya. Jika dia ingin pergi, pergi saja silakan. Jika dia ingin berjuang, ya udah kamu nilai. Sesuai dengan perjuangannya dia, kamu juga berikan feedback jika kamu yakin. Jangan terus memakan hati. Itu nggak baik. Jika hubungan Fuji dan Aisar ini bersatu, itu yang pertama. Ada kisah kelam masa lalu. Yang kedua, ada sosok lain yang ingin menghancurkan hubungan kalian. Entah itu membuat isu perselingkuhan,
Entah itu membuat isu sebelum sama kamu nanti dia sama yang lain. Pokoknya gimana caranya supaya kalian tuh nggak bersatu dan nggak menjalin sebuah hubungan. Itu. Yang ketiga adalah, oke, yang ketiga ini luar biasa. Ada di fase kamu overthinking, terus mengeluh, banyak rasa sakit, itu imbasnya ke beliau. Itu hati-hati ya. Karena jika kalian dipersatukan, itu rejeki terus ngalir. Apa? Dan itu tiada habis, Bang. Kesempatan selalu datang dari manapun. Terus juga di sini kalian juga akan cepat diberikan momongan. Yang ketiga, tapi untuk jenjang pernikahan di sini Mian belum lihat ya, belum lihat jelas untuk kalian untuk menikah. Tapi ya dengan kekuatan hati dan semoga kalian itu bisa untuk menikah. Tapi di dalam air ini untuk jangka setahun ini masih samar-samar, masih belum kelihatan kalian itu jodoh atau bukan. Tapi ya dengan kekuatan hati semoga aja bisa bersatu. Di sini juga jika kalian bersatukan rezeki bagus, kesehatan ya naik turun. Terus juga karir semakin meningkat malah bahkan kalian akan membuat bisnis dan rumah indah megah di situ. Halangannya adalah emosi satu sama lain. Dalam sebuah keluarga kan harus saling mempertahankan ya, termasuk hubungan walaupun percintaan juga di sini. Nah, emosi kalian satu sama lain harus dinetralkan, harus disatukan. Saat satu egois, ya satu mengalah. Jangan pernah berkata, aku terus mengalah. Karena satu sama lain Mian yakin. Kalian pasti berjuang, kalian pasti saling mengalah demi kebaikan. Dan ya gimana caranya kalian harus bertahan. Oke. Mungkin itu aja penerawangan Mian selanjutnya untuk kasus Puji dan Aisar. Dan waktu itu video di salah satu YouTube, Ganjil Misteri, Mian bilang kan uploadnya tuh 1 Maret, 8 bulan yang lalu. Dan itu syutingnya juga seminggu sebelumnya kalau nggak salah. Nah, dan mewakili pertanyaan dari kalian, semua fans-fansnya Puji, dan keluarga semuanya, Mian mau pamit. Sebelumnya, Mian tidak bermaksud untuk menyudutkan, Mian tidak bermaksud untuk melakukan hal negatif atau apapun. Dan Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan sesuai dengan request kalian, ingin tahu perihal konten ini. Mian mau pamit. Terima kasih dukungannya, dan semoga konten Mian selanjutnya bisa bermanfaat terus buat kalian. Kalau ingin ditanyakan atau ada kasus-kasus yang janggal, atau perihal apapun, jangan sungkan untuk komen di kolom komentar. Kalian ada kasus nih kak, bongkar dong, gitu. Gak apa-apa, komen aja kasusnya apa, nanti Mian coba untuk bongkar sesuai dengan kemampuan Mian, agar bisa membantu juga. Di sini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Mian mau pamit semuanya dan terima kasih. Please ya, jangan bully Mian atau jangan serang Mian fansnya Puji, karena Mian sebenarnya takut gitu. Jadi saat ramalan benar perihal artis atau selebriti gitu, karena takut fansnya nyerang. Karena Mian tuh punya trauma psikologi. Jadi Mian gak bisa dimarahin, Mian gak bisa disentak, Mian gak bisa di nada kasar. Karena kalau baca komennya negatif pasti Mian stres. Oh, please ya, jangan bully Mian. Terus kalau ada kata-kata yang gak enak, mohon maaf. Aduh, Mian deg-degan kalau upload ini. Pokoknya Mian mau pamit. Dan ini ada Carol. Jadi Carol tuh yang kecil mungil. Terus juga ada Samantha. Ada Samantha. Jadi mereka membantu Mian menerawang transfer energi ke dalam air ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you next vlog berikutnya. Jangan lupa komen ya. Komen di bawah konten apa lagi. Kasus apa. Kasus apa. Kalian kepo tentang sesuatu. Perihal apapun. Tanyakan aja di kolom komentar. Bakalan Mian buatin videonya.
dan sampai jumpa. Dadah, kalian dadah dulu. Dadah. Dadah. Aku nggak dikasih tahu. Aku nggak disuruh ngomong apa-apa. Kenapa sih? Ini udah beres. Kamu yang tuh jahat. Masa aku cuma jadi background doang? Kan gak lucu ya. Aku cuma diem aja ngeliatin gitu. Aku juga pengen nyapa fans aku. Halo semuanya. Nanti aku mau minta kalian untuk apa ya? Untuk konten aku aja sendiri. Ya kan? Kalian juga pengen ngobrol sama Carrot kan? Makanya Carrot juga kan pengen nyapa fans. Udah lama gak lihat kamera. Udah lama diem terus gitu. Kan Carrot juga pengen gitu. Pengen terkenal lagi kayak dulu. Kayak aku suka Carrot lucu-lucu kan aku juga pengen gituin lagi kayak dulu. Nggak kalau sekarang kakak tuh pelit sekarang diem terus. Bukan pelit, kakak kan lagi galau ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Sudah semuanya, dadah. Nanti aku keceplosan lagi soal kamu. Dadah. Udah, stop ya. Udah. Guys, udah. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Banyak lah ya. Kalau bilang sesuatu, gue hapus videonya. Karena lo jahat banget.